Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-10 ya untuk mata kuliah analisa dan desain perangkat lunak. Pertemuan ke-10 ini akan membahas mengenai kelas diagram, lalu deployment diagram, dan implementasi bahasa pemrograman. Nah, materi pertemuan yang dibahas, yang pertama kita ke kelas diagram, lalu yang kedua ke deployment, baru yang ketiga adalah implementasi bahasa pemrograman. Nah, kelas diagram ini sama seperti yang sebelumnya ya, banyak pengertian yang bisa diambil dari siapapun ya, di jurnal atau di buku. Nah, kalau di sini mengambil dari Tohari dan Akil ya. Kelas diagram ini menggambarkan jenis-jenis dari objek dalam suatu sistem dan berbagai jenis hubungan statis yang ada di antaranya. Sedangkan menurut Akil ya, kelas adalah deskripsi dari satu set objek yang berbagi atribut-atribut, operasi-operasi, relasi-relasi, semantik-semantik yang sama. Nah, sebuah kelas ini merupakan kumpulan dari objek yang memiliki karakteristik yang sama seperti atribut, operasi hubungan, dan semantiknya. Kelas juga merupakan sebuah spesifikasi yang jika instansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan perancangan berorientasi objek ya. Nah, ini ada simbol-simbol dari kelas diagram. Yang pertama ada kelas ya. Dia terdiri dari 3 area ya, sebagai berikut nih. Ini gambaran dari kelasnya. Ya, ada kelas name, atribut, dan operasinya. Seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya ini keterangan dari gambaran tadi ya. Kalau kelas name itu sendiri menggambarkan nama kelas ya, yang dia bersifat tekstual dan selalu diawali dengan huruf besar untuk nama kelas atau kelas name-nya tadi. Lalu jika terdiri dari 2 suku kata, maka penamaannya itu harus disambung, tidak boleh dipisah dengan spasi ya. Dan suku kata kedua diawali dengan huruf besar. Kemudian kelas bisa digunakan untuk mewakili orang, tempat, atau hal yang dibutuhkan oleh sistem yang digunakan untuk menangkap atau menyimpan informasi. Nah, kemudian untuk atribut, keterangannya seperti ini. Atribut ini adalah properti yang memiliki nama dari suatu kelas yang menjadi karakteristik dari kelas tersebut. Nah, atribut sendiri mempresentasikan properti yang sedang dimodelkan. Lalu, sebuah atribut harus memiliki tipe data sesuai dengan bahasa pemrograman kelas tersebut, dan nama atribut biasanya diawali dengan huruf kecil, dan suku kata berikutnya diawali dengan huruf besar. Ya, jadi kalau tadi kelas huruf besar dan huruf besar ya, kalau di atribut ini dia diawali dengan huruf kecil, tapi suku kata berikutnya diawali dengan huruf besar. Nah, yang selanjutnya, ini keterangan atribut juga memiliki jangkauan visibility, baik yang bersifat public atau plus ya biasanya, dan private. Kemudian ada protect juga dan ada package. Ya. Nah, visibility ini adalah spesifikasi yang dapat dimiliki oleh kelas, atribut, dan operasi yang menentukan hak akses atau jangkauan atribut dan operasi tersebut. Sedangkan private hanya kelas bersangkutan yang bisa menggunakan fitur tersebut. Lalu kalau public ya, kelas-kelas di luar kelas yang utama atau yang bersangkutan dapat mengakses dan menggunakan kelas tersebut ya kalau dia menggunakan public. Kalau protect ya, setiap kelas turunannya dapat mengakses dan menggunakannya untuk yang turunannya, kelas turunannya saja. Kalau package ya, hanya kelas yang berada dalam package tersebut ya atau yang sama yang dapat mengaksesnya. Gitu. Kemudian ada operation. Ya, operation ini adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari objek manapun.
dari kelas. Operasi merupakan perilaku dari objek yang mempengaruhi status dari objek. Kemudian dalam konteks pemrograman, operasi ini pada dasarnya adalah sebuah fungsi ya, atau prosedur yang dimiliki objek terkait. Suatu operasi dapat mengembalikan nilai sesuai dengan tipe data yang kita tentukan itu nanti apa. Nah, ini contohnya untuk kelas ya. Di sini ada kelas mobil ya. Ini namanya kelas mobil, ada atributnya merek ya, diikuti dengan tipe datanya yang digunakan apa, kemudian mesin ya, model, tahun dan warna, ini atributnya dan tipenya yang dipakai. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah operasinya ya, dia bisa ngapain aja, atau sebutannya itu ini ya, tadi operation. Nih, dia masuknya ke dalam yang paling bawah. Jadi ada 3 jenjang ya kalau di kelas itu, ada nama, ada atribut dan ada operation. Nah, di sini ada breakpoint, lalu move backward, forward, left dan right ya di sini. Dia dimulai dengan huruf kecil ya, kemudian kata berikutnya diawali dengan huruf besar seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada penerapan kodenya ya dari kelas tadi ya, kelas mobil tadi. Nah, di sini ada public kelas mobil, berarti ini sifatnya public, bisa diakses oleh kelas manapun gitu ya. Nah, sedangkan private string, merek, mesin, model, tahun, lalu warna ini memang hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Tuh, ya. Nah, public mobil, public void finalize, throwable, void break ya, lalu bisa pindah ke belakang, lalu maju ya, forward, ke samping kiri atau ke kanan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada yang kedua adalah multiplicity ya, multiplicity. Nah, menurut Akil multiplicity atau dibaca dengan multiplicitas ya adalah spesifikasi jangkauan kardinalitas yang diizinkan yang dimiliki oleh suatu entitas. Multiplicitas ini menunjukkan jumlah suatu objek yang dapat berhubungan dengan objek lain dan biasanya ditunjukkan dengan satu atau banyak, tetapi secara khusus dapat ditunjukkan pula dengan bilangan integer ya, lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini menurut Tohari jenis multiplicitasnya sebagai berikut ya, ada 0,1 ya, 0 atau 1 gitu maksudnya. Lalu ada 1 ya, hanya 1 saja di sini, lalu 0 bintang, tanda bintang itu berarti banyak ya. Lalu 1 bintang, 1 atau banyak, lalu ada n, hanya n saja dengan n lebih besar dari 1, lalu 0, n, 0 sampai ke n ya, lalu n-nya itu memang lebih dari 1, lalu 1 sampai n gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya ya, di sini ada entitas karyawan dan mobil. Nah, relasinya di sini ada mempunyai. Nah, cara bacanya kalau dari kiri ke kanan ya, nah setiap karyawan ini bisa kemungkinan tidak memiliki mobil atau memiliki satu mobil gitu ya, kemungkinan tidak memiliki mobil atau memiliki satu mobil. Nah, kalau dibaca dari kanan ke kiri ya, berarti setiap mobil memungkinkan tidak dimiliki oleh karyawan atau dimiliki oleh seorang karyawan. Itu ya kalau dibaca dari kiri ke kanan, dibaca yang tidak memungkinkan dulu ya. Kalau dari mobil ya, sama dari kanan ke kiri juga dibaca dari yang tidak memungkinkan dulu atau tidak dimiliki dulu oleh seorang karyawan, lalu bisa dimiliki oleh seorang karyawan seperti itu. Jadi kesimpulan dari gambaran ini adalah dia memiliki relasi one to one seperti itu.
ya. Jadi bisa satu karyawan memiliki satu mobil atau satu mobil dimiliki oleh satu karyawan, seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya ada konsumen dengan transaksi, ya. Nah, di sini relasinya adalah melakukan. Di sini di sini one to many atau banyak, ya. Nah, cara bacanya dari kiri ke kanan, ya, setiap konsumen atau satu konsumen melakukan satu atau banyak transaksi, ya. Nah, sedangkan cara baca dari kanan ke kiri, ya, berarti setiap transaksi dilakukan oleh satu konsumen, seperti itu. Ya, berarti kesimpulannya di sini adalah one to many, ya, karena satu konsumen dapat melakukan banyak transaksi dan satu transaksi dapat dilakukan oleh satu konsumen, gitu ya. Nah, di sini relasinya atau kardinalitasnya adalah one to many. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh yang many to many, ya, antara tabel transaksi dengan tabel barang. Nah, di sini ada relasinya yaitu melibatkan. Nih ya, one to many, kita coba. Kalau kita cara baca dari kiri ke kanan, maka bisa dibaca setiap transaksi, ya, melibatkan satu atau banyak barang. Ya, jadi bisa lebih dari satu barang, gitu ya. Atau cara baca dari kanan ke kiri juga sama. Jadi setiap barang, ya, bisa dilibatkan dalam satu atau lebih banyak transaksi. Ya, jadi bisa satu transaksi atau bisa lebih dari satu transaksi, gitu. Maka di sini kardinalitasnya adalah many to many, seperti itu. Ya, satu transaksi bisa banyak barang dan bisa banyak barang juga bisa dilibatkan dalam banyak transaksi, seperti itu, ya. Nah, kemudian ini ada generalization yang ketiga, ya. Menurut Akil, generalisasi ini adalah hubungan antara kelas umum, ya, atau superkelasnya dengan kelas khusus atau si subkelasnya. Ya, dengan hubungan generalisasi, suatu kelas anak, ya, dapat mewarisi struktur dan tingkah laku dari kelas utamanya atau parentnya, ya. Nah, ini yang keempat ada asosiasi, ya, merupakan hubungan struktural yang menspesifikasikan bahwa objek dari satu hal terhubung dengan objek yang lainnya. Nah, sebuah asosiasi ini biasanya memiliki nama yang menjelaskan secara alami hubungan tersebut. Dapat ditambahkan arah panah, ya, hubungan asosiasi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada agregasi, ya, hubungan keseluruhan atau bagian di mana satu kelas mempresentasikan hal yang lebih besar ke seluruh yang berisi hal lebih kecil. Ya, hubungan ini disebut dengan agregasi. Nah, sedangkan agregasi itu mempresentasikan hubungan memiliki yang berarti bahwa objek keseluruhan memiliki objek-objek bagian. Berarti si relasi ini memiliki keseluruhan objek yang punya bagian masing-masing. Nah, kemudian agregasi digambarkan sebagai asosiasi dengan belah ketupat kosong pada objek keseluruhan. Nah, ini contohnya, ya. Ada kelas model, di sini ada perusahaan, lalu ada divisi, ya. Ini agregasinya. Ini digambarkan dengan belah ketupat kosong. Nah, ini one to many, ya, hubungannya seperti itu. Setiap perusahaan bisa memiliki banyak bagian atau banyak divisi, seperti itu. Nah, ini ada composite, ya, atau composition, ya, atau komposisi. Komposisi adalah bentuk agregasi dengan hubungan kepemilikan yang lebih kuat dan lifetime dari objek sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, objek yang merupakan bagian ini pada saat diinstansiasi hanya dapat dimiliki oleh objek keseluruhan dan hidup selama keseluruhan hidup atau selama itu berlangsung, gitu ya.
Nah, yang ini contohnya dari gambar di atas ini ya, objek keranjang belanja merupakan komposisi dari objek item barang. Ya, objek item barang sepenuhnya dimiliki oleh si keranjang belanja gitu. Ya. Nah, kelas diagram yang terbentuk untuk kasus sistem pembelian ya, yang kasus yang kemarin, studi kasus yang kemarin seperti ini kelas diagramnya. Ada banyak ya untuk entitasnya, dari user, pemesanan, supplier, pembelian sampai dengan detail retur ya di sini. Nah, ini disebutkan ini nama kelasnya, lalu ini apa namanya, atributnya, lalu ini adalah operationnya. Ya, kalau yang detail ini memang biasa tidak ada operationnya karena dia hanya menyimpan data dari hasil proses ya, proses penyimpanan antara tabel-tabel yang master biasanya ya. Jadi tidak ada operationnya di sini, hanya ada nama kelasnya apa, lalu atributnya apa yang digunakan ya, seperti itu. Nah, ini kayak tabel user ini ada hak akses, lalu ID user, nama user, dan password ya. Nah, dia operationnya di sini ada batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, dan tambah. Untuk operasi dari si user ini bisa ngapain aja gitu ya. Nah, berbeda-beda. Ada yang one to many, ada yang one to one ya, beda-beda ya. Kayak pemesanan ke pembelian saja ini one to one ya. Jadi satu nomor pesan ini nanti terikat dalam satu nomor pembelian seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada deployment diagram ya. Deployment diagram ini lebih ke menggambarkan topologi hardware-nya ya. Nah, kemudian menggambarkan penampakan statis dari detail implementasi komponen software yang terkait dengan hardware dan menggambarkan detail konfigurasi runtime-nya ya. Di dalamnya termasuk detail hardware seperti prosesor, perangkat yang digunakan lain apa, protokol, middleware, dan server ya, database yang didistribusikan di jaringan atau server database terpusat gitu. Jadi lebih ke topologi hardware-nya. Nah, kemudian ini contoh dari deployment diagram ya. Menunjukkan susunan fisik sebuah sistem, menunjukkan bagian perangkat lunak mana yang berjalan pada perangkat keras tersebut ya. Nah, ini contohnya ada web server, ini database server, dan ini PC client ya. Di web server ini bisa mencakup ada ini ya tadi ya, pinjaman online, lalu PHP, jQuery, Style CSS, Bootstrap, Exam ya, Windows 7 Starter ya. Kemudian database-nya ini ada TB Booking, ada MySQL database, dan PC client-nya ini ada web browser sama operating system. Jadi memang lebih penggambarannya si server ini yang lebih banyak sekali terlibat di dalamnya gitu. Nah, simbol dari deployment diagram ini ada node ya, yang merupakan unit komputasi yang dapat berupa hardware maupun software, jadi sama node namanya. Contohnya komputer, printer, mesin ATM, card reader ya, disimbolkan dengan kubus. Disimbolkan dengan kubus ya. Terus kubus tersebut menggambarkan device ataupun prosesor nih. Ini new device, ini prosesor. Penggambarannya sama. Ya, device digambarkan dengan kubus tanpa bayangan. Ini yang membedakan ya. Kalau prosesor digambarkan dengan kubus berbayangan. Nih, gambarannya sama, tapi hanya berbeda antara device itu dia kosong, di sini tidak ada bayangan. Kalau prosesor dia ada bayangannya di sini. Nah, kemudian connection menggambarkan interaksi antara device, lalu secara umum hubungan antara node ini menggambarkan mekanisme komunikasi dan dapat bertindak sebagai protokol software. Lalu menggambarkan kabel ya, RS232, koneksi Ethernet, LAN, satelit ya, dan lain-lain. Disimbolkan dengan garis lurus horizontal. Ya. Nah, ini contoh deployment diagram dengan komponen software dan database ya. Ini mesinnya ada database di dalamnya ya. Software komponen
invocation. Lalu ini ada client mesin ya, ini menunjukkan runtime invocation ya, tanda panah ini ya. Lalu ini contoh pada ERP system ya. Nih, di sini ada prosesor nih. Lalu ini ada apa tadi namanya? Ini device ya, device yang digunakan printer ya. Nah, kemudian ini ada contoh koneksi antara PC user, server aplikasi, dan server database dan web service ya. Ini aplikasi servernya, ini database-nya ya, Oracle. Kemudian ini kliennya, bentuk klien, ini ada web service-nya. Nah, ini contoh penggambarannya seperti ini. Lalu, ini ada deployment diagram untuk sistem pembelian ya. Ini web service-nya biasa dihubungkan dengan hardware data connection. Ini menjadi web aplikasi pembelian ya, nanti menjadikan web aplikasi pembelian, di mana di sini ada database yang mendukung SQL ya, dia menggunakan SQL connection. Lalu di sini ada SAM ya, penggabungan antara CSS scriptnya, Java scriptnya dengan web browser. Lalu ini ada kliennya ya, klien dan device-nya printer di sini. Seperti itu. Ini secara garis besar ya kurang lebih sama seperti ini gitu ya penggambaran untuk deployment diagram. Lalu bahasa pemrograman ya, ini bahasa pemrograman adalah contoh bahasa PBO. Objek ya, bisa pakai Java, C++, C#, Python, PHP, Ruby, banyak sekali ya di sini ya bisa menggunakan ini. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi program karena adanya konsep penggunaan ulang komponen ya. Kemudian implementasi kelas diagram bisa dalam bentuk kelas di dalam bahasa pemrograman ataupun kelas-kelas persisten yang hadir dalam tabel di dalam basis data relational. Nah, ini yang selanjutnya ada membuat implementasi kode atas kelas-kelas yang terdapat pada kelas diagram, lalu membuat konstruktor ataupun setter dan getter untuk kelas yang bersangkutan, dan implementasi atribut dalam kelas menjadi kode program dan sesuai dengan konsep PBO, yakni encapsulation. Maka setiap atribut memiliki visibility private ya. Nah, kemudian ini membuat implementasi kode atas setiap metode pada setiap kelas dengan memberikan visibility public, lalu mengimplementasi atribut dan metode yang akan diwariskan dengan memberikan visibility protect. Nah, ini implementasi dari kelas diagram ya, kalkulator nih ya. Number 1, number 2, lalu get number 1, get number 2, set number ya. Calculate-nya ada sum, difference, product, quotation. Nah, selanjutnya ini implementasi pada activity diagram ya. Read number 1, number 2, lalu kalkulator sama dengan new calculator number 1 dan number 2. Lalu ini sum-nya ya. Dan ini untuk print resultnya, hasilnya. Lalu yang di sini yang kedua ada sama sih ya, prosesnya sama, cuma di sini ada decision ya, ada difference dan ada sum. Sama-sama resultnya printnya apa, seperti itu. Kalau ini yang satu jalur, kalau ini yang ada decisionnya. Ini kalau implementasi pada kode programnya ya. Nah, pada kode program kurang lebih seperti ini. Namanya kelas kalkulator gitu ya. Nih, private double number 1, double ini tipe datanya, lalu private ya. Kemudian number 2 juga sama double. Public calculator ini di sini parameter disebutkan ada integer number 1 dan integer number 2. Ya, number 1 nanti di init number 1, kemudian number 2 init number 2. Nah, ini get number ya, dipanggil nih number 1-nya, lalu number 2-nya juga.
lalu di set deh ya, di set ini. Kemudian ini untuk perhitungannya ya, tadi yang sum, difference, dan product. Lalu di sini kalau yang pakai quotation, quotient ya, pembagian dengan 0 ya akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Negatif infinity. Oke, kemudian ini jadi kalau misalkan nanti ini hasilnya seperti ini, none atau infinity seperti itu ya. Nah, kemudian di latihan membuat class diagram dan deployment diagram diteruskan dari yang kemarin saja ya. Lalu ini latihan soal pertemuan 10 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, silakan ini dijawab kembali di kolom komentar YouTube dan dikerjakan studi kasusnya masih meneruskan yang pertemuan sebelumnya ya, jadi diteruskan saja untuk pertemuan sebelumnya ya studi kasusnya. Kalau ini membuat class diagram dan deployment diagram. Oke, terima kasih atas pertemuan ke-10. Kita bertemu kembali nanti di pertemuan ke-11. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.